Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai di video pembelajaran berikutnya ya. Jadi kali ini Ibu akan membahas tentang inverse. Oh, ini kurang S ya, maaf ya. Inverse matrix untuk order 2x2 dulu ya. Jadi untuk apa sih inverse itu? Jadi inverse kan berarti kebalikannya biasanya ya. Nah, di sini matriks seperti biasa inverse notasinya adalah pangkat min 1. Ini ya, pangkat min 1. Terus misalkan gini ya, jika ada sebuah matriks A, anggotanya A, B, C, D, maka inverse matriks A, nah jadi menulisnya seperti ini. A pangkat min 1 ini dibacanya inverse A atau inverse matriks A. Sama dengan 1 per AD, berarti A dikali D, gini ya, A dikali D dikurangi B dikali C, gitu. Dikali, nah bisa kita lihat sendiri di sini, maksudnya dari bentuk awal matriks A ke determinan, kita lihat A sama D-nya posisinya bertukar gitu. Asalnya di sini A menjadi D, asalnya di sini D menjadi A. Dan adapun untuk yang lainnya yaitu B sama si C-nya posisinya tidak ditukar tapi berubah tanda menjadi negatif ya. Asalnya A, B, C, D menjadi D, D negatif B, negatif C dan A gitu. Dan ini jangan lupa gitu ya. Inverse matriks A sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikali D min B min C dan A. Ya, mungkin kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan ada sebuah matriks A, ya, matriks A. Ya, mulai deh ya tulisannya, mohon maaf. Matriks A, contoh soalnya, matriks A angkanya adalah 6, 3, 4, 5. Tuh. Nah, ditanyakan inverse-nya. Maka inverse-nya adalah inverse matriks A sama dengan 1 per AD. A-nya berapa? A-nya 6. 6 dikali D-nya adalah 5. 5 dikurangi BC. B-nya mana? B-nya adalah 3. C-nya adalah 4. Dikali. Ya, di sini kalian lihat D. D apa? Posisinya. Sebentar. Nah, kita lihat D apa di sini? D kan berarti 5 ya. Ini kan, ini posisi D kan. Berarti di sini 5. Terus B kan nggak berubah, cuman berubah tanda aja jadi negatif, berarti min 3. Min 3, C juga sama, min 4 berarti jadinya, dan di sini adalah menjadi posisi A. Kita lihat adalah angka 6 gitu. Angka 6. Nah, ya kan? Kita lihat bentuk matriks yang ini dengan yang awal itu ya cuman si A sama si D saja berubah tanda dan berubah tempat, dan kalau B sama C berubah tanda, asalnya positif jadi negatif. Kalau asalnya di soal negatif berarti kesininya tuh jadi positif gitu. Sama dengan ini kan berarti 1 per ini 6 kali 5 30, 3 dikali 4 12 ya. 30 dikurangi 12 berapa? 18. 1 per 18 dikali 5 min 3 min 4 6. Maka hasil akhirnya berarti 1 per 18 kali 5 per 18 gitu. 5 per 18. Lalu 1 per 18 kali min 4 berarti min 4 per 18. Lalu min 3 dikali 1 per 18 min
3/18. Dan 6 dikali 1/18 adalah 6/18. Nah, jadi inilah hasil dari hasil dari inverse matriks A ya, anak-anak. Iya. Sebentar. Kenapa kamu gak mau? Ih. Oh, ini kegedean. Iya. Nah, gitulah. Jadi hasilnya adalah 5/18, negatif 3/18, negatif 4/18, dan 6/18 gitu. Oke, apakah perlu contoh soal lagi? Ya, kita ambil contoh soal lain ya. Misalkan ada sebuah matriks A. Sebentar. Sebuah matriks A ada matriks A ya, matriks A-nya itu ada 5, 2, 7, 3. Ditanyakan inverse-nya. Ya, berarti langsung ke sini, ke sesuai rumusnya. Inverse matriks A sama dengan 1/A dikali D, 15. B kali C, 14 dikurangi 14. Dalam kurung, sini operasinya kali. A sama D tukeran, berarti di sini 3, di sini 5. Lalu B sama C berubah tanda jadi negatif. Negatif 2, negatif 7. Sama dengan, nah, kalau kita lihat 15 dikurangi 14 kan 1. 1/1 ya 1 gitu ya. 1 dikali 3 min 2 min 7 dan 5. Maka hasilnya adalah 3 min 2 min 7 dan 5. Nah, begitu anak-anak ya. Contoh soal dari inverse. Oke, apakah coba ini satu lagi nih. Misalkan ini contoh soal yang pertama ya. Soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga nih, karena masih ada space ya yang kosong. Ada matriks A. Matriks A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu ditanyakan tentukan 2 A inverse gitu. Wow, 2A inverse. Jadi langkah pertamanya ya tentu saja kalian cari dulu bentuk inverse-nya dulu, jangan dikalikan kedua dulu gitu ya. Oke, kita cari dulu A inverse-nya. A inverse-nya sama dengan 1/A dikali D, yaitu 1 dikali 4, 4. Dan B dikali C, 2 kali 3, 6. Ya, dikurangi 6. Dikali, seperti yang Ibu bilang tadi, A sama D tukeran tempat. Berarti di sini 4, di sini 1. Dan B sama C adalah berubah tanda. Jadi min 3, di sini min 2. Ya, kita lanjut. 4 dikurangi 6 itu adalah min 2. Berarti di sini min 1/2. Ya, bentar. Terlalu dempet. Min 1/2 dikali 4 min 2 min 3 min 1. Nah, sama dengan min setengah dikali 4 berapa? Berarti kan min 2 ya. Nih kita dapatnya min 2. Lalu min setengah kali min 2 berarti positif 1. Dan min setengah dikali min 3 berarti positif 3/2 di sini. Di sini 3/2.
Dan yang terakhir adalah min setengah dikali min 1 adalah positif setengah. Nah, kita dapat bentuk inversnya. Inverse A-nya dulu. Nah, sedangkan yang ditanyakannya adalah 2 inverse A gitu. Jadi, sini kita kalikan 2 dikali ini. Min 2, 1, 3/2, dan 1/2. Ya, Ibu ngacak lagi ke sini ya. Maka jawaban akhirnya adalah ke sini kita pindah. Jawaban akhirnya adalah 2 kali min 2 min 4. 2 kali 1 adalah 2. Dan 2 kali 3/2 adalah 3. Dan 2 kali setengah adalah 1. Jadi ini jawabannya untuk soal yang ketiga. Ya, bisa dipahami ya, mudah. Oke, sekarang kita lanjut ya ke matriks inverse matriks untuk 3 kali 3 ordonya. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ya materinya, menyambung video sebelumnya. Kemarin kita tentang inverse matriks ordo 2 kali 2, maka kali ini Ibu akan membahas inverse matriks tapi yang ordonya 3 kali 3 gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 itu adalah ini ya anak-anak. Inverse A atau inverse matriks A sama dengan ADJA, atau ini adalah kepanjangan dari adjoin. Adjoin matriks A dibagi determinan matriks A. Nah, maka dari itu, sebelum kita ke inverse-nya, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu adjoin matriks. Nah, ini ya, di rumus ini, di rumus inverse ada adjoin matriks. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, di yang sebelumnya kan kalian sudah paham apa itu kofaktor. Nah, kofaktor berhubungan dengan adjoin matriks ini, anak-anak. Itu. Ini ya. Jadi, pengertian adjoin itu adalah jadi gini. Aduh, kok bingung ya mengutarakannya. Jika ada sebuah matriks ya. Nah, matriks tersebut kita cari kofaktornya setiap elemennya, maka hasil barunya itu disebut dengan adjoin gitu. Misalkan gini ya. Ada matriks A. Jangan warna biru deh. Hitam. Ada sebuah matriks A. Nah, matriks A ini kan seperti yang kita tahu, urutan elemennya kan gini ya. A11, A12, A13, A21, A22, A23, terus di sini A31, A32, A33. Ini kan bentuk umum dari sebuah matriks. Nah, terus kan tadi pengertiannya adalah ketika sebuah matriks kalian cari masing-masing kofaktornya, maka hasil yang barunya disebut adjoin matriks. Nah, ketika sebuah matriks A kita cari adjoin matriksnya, bentuknya jadi seperti ini anak-anak. Ini adjoin A gitu ya. Berarti maksudnya dari sini gitu ya, ada bentuk umum matriks A seperti ini asalnya. Ketika sudah diadjoinkan maka menjadi seperti ini. A11, A21, A31, A12, A22, dan A32.
sini A13, A23, dan di sini adalah A33. Ya, bisa kalian lihat sendiri, asalnya ini A11, A12, dan A13 asalnya bentuknya berbaris. Tapi setelah menjadi bentuk adjoin, si baris yang ini, baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Nah, begitu penulisannya anak-anak. Tapi ingat ya, adjoin ini adalah hasil setelah dicari kofaktor dari A. Masing-masing elemen dicari kofaktornya. Gitu. Jadi bukan cuman sekedar transpose matriks, bukan gitu. Oh ya, jadi bisa kita ambil gitu ya pengertian bahwa adjoint matriks itu adalah transpose matriks dari matriks sebelumnya. Gitu kan asalnya seperti ini. Terus kita cari transposnya kofaktornya. Setelah semuanya kita dapat, maka penulisannya kita rubah menjadi ke bentuk transpose ya, karena seperti yang kita lihat di sini asalnya A11, A12, A13 asalnya berbaris gitu letaknya. Ketika diajuin mereka letaknya menjadi kolom gitu. Mungkin ke contoh soal ya. Contoh soal kita belum ke inverse-nya ya. Tentukan adjoin A jika A sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Ya. Nah, tadi kan adjoint matriks Ibu bilang berhubungan dengan kofaktor. Itu. Nah, jadi kita cari kofaktornya masing-masingnya. Di sini kan A11, A12, dan A13 gitu ya. Penyelesaian. Nah, bedanya anak-anak kofaktor di sini dengan ekspansi kofaktor kemarin ketika kita mencari determinan, bedanya tuh kita tidak perlu menuliskan si kofaktornya gitu kan. Kemarin kan kalau misalkan Ibu memilih baris pertama, berarti kan Ibu nulis lagi angka 1, angka 2, angka 3 kan. Nah, di sini enggak, kalian cukup kita menuliskan gini ya. Kita akan kofaktorkan letak A11 ya, kofaktor di sini. Kofaktor. Terus mau yang A11 dulu. Nih yang bentuk di sini. Berarti kan kalian eliminasi baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Berarti kan ini ya tinggal 3, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 3 kali 4, 12, dikurangi 3 kali 2, 6, 12 kurangi 6, 6 gitu. Nah kan nggak perlu ada angka di sini ya maksud Ibu tuh. Jadi kalau kofaktor saja, bedanya dengan determinan kemarin. Determinan dengan metode ekspansi kofaktor. Kalau kofaktor ya memang seperti ini, tidak perlu ada angka gininya. Dan jangan lupa positif negatifnya di sini berlaku ya. Nah, ini kan sudah nih A11. Sekarang kita lanjut A12. Nah, A12 kan kemarin kita belajar kofaktor nilainya negatif kan? Di A12 sama dengan negatif dalam kurung kita eliminasi baris pertama kolom kedua. Berarti 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Sama dengan 2 kali 4, 8.
8 terus 3 kali 2 6. 8 kurangi 6 2. Berarti hasilnya adalah min 2 di sini. Gitu. Lanjut, pokoknya jadi setiap letaknya kalian kofaktorkan gitu. A13 sama dengan, berarti di sini positif. Ya, A13 eliminasi atau hilangkan baris pertama kolom ketiga. Berarti tinggal 2 3 3 3. 2 3 3 3. Gini. Ya, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. 6 dikurangi 9 sama dengan min 3 gitu. Lanjut ke sini ke baris yang kedua A21. Ya di sini ya. Biar agak ini. A21 sama dengan, di sini A21 kemarin nilainya apa? Negatif kan? Oke, jadi negatif. Dalam kurung berarti artinya kalian eliminasi baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Ya, berarti 2 3 baris kedua kolom pertama 2 3 3 4 3 4 sama dengan 2 kali 4 8, 3 kali 3 9, berarti 8 dikurangi 9 min 1 di sini dikalikan min lagi di sini berarti jadi positif 1. Tuh. Lanjut kita ke A22. A22 artinya kalian eliminasi baris kedua kolom kedua. Tandanya adalah positif ya, nggak masalah. Baris kedua kolom kedua berarti 1 3 3 4 sama dengan ini 1 kali 4 4, 3 kali 3 9, berarti 4 dikurangi 9 berapa? Min 5. Dan lanjut pokoknya sampai yang ke terakhir. Pokoknya semua elemen kalian kofaktorkan. A23 sama dengan, berarti A23 di sini negatif. Baris kedua kolom ketiga kalian hilangkan 1 2 3 3. 1 2 3 3 sama dengan 1 kali 3 3, 3 kali 2 6, 3 dikurangi 6 min 3. Min 3 dikali min positif 3 gitu. Terus ya 3 lagi nih. A31 sama dengan, berarti di sini positif. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama 2 3 3 2. 2 3 3 2 sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 dikurangi 9 min 5. Lanjut terus. A32 sama dengan, berarti di sini min min betul. Baris ketiga kolom kedua 1 3 2 2. 1 3 2 2 sama dengan 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 2 dikurangi 6 min 4, min 4 kali min positif 4. Dan yang terakhir adalah A33. Artinya positif ya di sini, artinya baris ketiga kolom ketiga 1 2 2 3, 1 2 2 3 sama dengan 1 kali 3 3, 2 kali 2 4, 3 dikurangi 4 min 1 jawabannya. Nah, kita kan sudah mencari kofaktor semua elemen si matriks A. Nah, berarti adjoinnya adalah adjoin A sama dengan, kalian ingat ini kan penulisannya jadi seperti ini gitu. Nah, berarti kelompok yang tadinya baris pertama kita tuliskan menjadi kolom. Itu 6 min 2 min 3. Terus kan yang baris kedua hasilnya menjadi kolom kedua. Berarti yang sini kolom kedua 1 min 5 3. Nah, berarti ini yang terakhir ya. Min 5
4 min 1. Nah, ini sudah selesai deh. Inilah yang dinamakan dengan adjoint matrix, anak-anak. Gitu, ini adjoint matriksnya. Jadi, setelah dikofaktorkan, pokoknya kalian ingat dari segi penulisannya, ditransposkan. Gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke ke inverse matrix gitu ya. Ya, jadi ini Ibu hapus dulu ya. Enggak dihapus sebentar. Ya, kita balik lagi ke inverse-nya, anak-anak. Tadi kan kita sudah mempelajari adjoint-nya. Nah, kan rumus inverse matrix kan ini, yang order 3 kali 3. Adjoint A dibagi determinan A. Nah, contoh soal. Tentukan inverse matrix dari A sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Nah, dari sini berarti tentunya kalian harus mencari dulu adjoint dari matriks ini. Gitu, ya kan? Ya, berarti kita cari deh penyelesaian. Itu tuh kofaktor itu ya hanya untuk mencari adjoint gitu. Penyelesaian. Berarti kita cari A11. A11 kita kofaktorkan. Positif ya. Berarti baris pertama, kolom pertama 3, 4, 4, 3. 3, 4, 4, 3. Sama dengan berapa? 9 dikurangi 16. Apa? Min 7 ya, min 7. Min 7. Oke, kita lanjut. Tuh, Ibu tulisannya pengen kecil banget biar cukup ini. Berarti di sini min ya. Berarti baris pertama, kolom kedua 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. Berarti 3 dikurangi 4. Min 1. Min 1 kali min 1. Tuh. Terus di sini A13 sama dengan berarti positif. Baris pertama kolom ketiga 1, 3, 3, 4. 1, 3, 3, 4. Sama dengan 4 dikurangi 9. Min 5. Itu. Terus kita lanjut ke sini. A21. A21. Ini pakai koma nih. Sebagai pemisah. A21 sama dengan berarti A21 di sini negatif ya. Negatif dalam kurung baris kedua kolom pertama 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 12. Min 6. Min 6 kali min. Positif 6. A22 sama dengan, ini positif ya. Baris kedua, kolom kedua 1, 3, 1, 3. 1, 3, 1, 3. Determinannya berarti 3 dikurangi 3, 0. Betul? Dan 0 ya. Terus berapa? Ini A23. Berarti di sini negatif. A23 baris kedua kolom ketiga 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Kayak olahraga nih. 1 kali 4, 4. 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 ya 2. Kali negatif sama dengan min 2 gitu. Min 2. Oke, kita lanjut. Kita kasih garis biar gak bersatu. Lanjut. Berarti yang A31 sama dengan berarti di sini positif negatif positif positif ya, nggak masalah. A31 baris ketiga kolom pertama ya, 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Agak dempet tuh yang 2, 3, mohon maaf. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 9. Min 1. Lalu A32 sama dengan berarti di sini negatif.
baris ketiga, kolom kedua 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Sama dengan 4 dikurangi 3, 1. 1 kali min, min 1. Lalu A, 3, 3. Sama dengan, berarti ini positif, baris ketiga, kolom ketiga. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Ya, kita dapat di sini adjoinnya adalah, adjoin dari matriks A ini sama dengan, berarti kita langsung tulis aja ya, ini karena sudah nyusun ke bawah gitu. Min 7, 1, min 5, terus di sini 6, 0, min 2, lalu di sini yang terakhir adalah min 1, dan 1. Oke, kita sudah dapat adjoin matriksnya ya. Nah, kita lihat balik lagi ke rumus inverse, ada determinan, berarti kita cari deh determinannya. Ya. Determinan matriks A. Sama dengan kita pakai metode Saros saja ya. Ya, kita pakai metode Saros saja biar gampang. Jadi, kita tulis 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Kita tuliskan kembali dua kolom awal. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1 kali 3 kali 3, 9. 9. 2 kali 4, 8. Kali 1, 8. Ditambah 8. Terus ini agak nggak apa-apa deh, 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12, ditambah 12, lalu ini 1 kali 3 kali 3, 9, dikurangi 9, 4 kali 4 kali 1, kurangi 16, 3 kali 1 kali 2, dikurangi 6, maka hasilnya sama dengan 9 sama 9 kurangi 9, saling menghabiskan ya ini. Terus 8 ditambah 12 adalah 20. 20 dikurangi 16 min 4. Min 4 dikurangi 6 min 10. Ya, jawabannya adalah min 10. Ini salah. Benar gak sih? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Coba kita ulangi ya. 8 ditambah 12, 20. 20 dikurangi 16 min 4. 4 dikurangi 6 min 2. Aduh, mohon maaf ya. Ya, ini min 2. Min 2. Nah, oke, unsur-unsur yang akan kita tanyakan tadi sudah diketahui. Jadi kita tinggal langsung balik saja ke rumus inverse ya. Oh ya, ini juga boleh juga seperti ini nih anak-anak, penulisan atau bentuk lain dari inverse itu. Ini kan bisa kita pisah gitu. Jadi 1 per determinan A dikali adjoin A ini. Gitu. Kenapa? Karena biasanya tuh nanti bakal pecahan gitu, susah gitu. Ya contohnya ke sini deh, gini ya. Nah, Ibu misalkan ngambil bentuk yang kedua ya. Determinan lagi, inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin A. Maka sama dengan 1 per determinannya kita dapat hasil berapa? Min 2 dikali adjoin A ini. Nah, min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, min 5, min 2,
dan 1. Nah, inilah matriks inverse matriks A gitu ya. Anak-anak, inverse dari matriks A. Nah, biasanya kalau diajuin A-nya tidak ada yang ganjil, kita kalikan saja gitu kan. Kalau karena kebetulan ini ada yang ganjil, jadi ibu tidak dikalikan gitu. Jadi sudah saja bentuknya sampai sini gitu. Kalau bentuknya genap semua mah bisa gitu kan. Misalkan ini 8 ya, 8 dikali min min 8 dikali min setengah, berarti kan di sini positif 4 gitu maksud ibu tuh. Jadi inilah hasilnya ya anak-anak. Hasil dari atau langkah pengerjaan untuk mencari sebuah inverse matrix yang ordernya 3 kali 3. Ya, sampai sini mudah-mudahan video penjelasan dari Ibu cukup paham untuk kalian. Mohon maaf di video ini Ibu banyak kekurangannya ya, banyak jeda-jeda gitu karena Ibu membuat video apa ya, sambil ngasuh anak, sambil apa gitu ya. Mohon maaf sekali ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.